Assalamualaikum, halo warga Senaci. Balik lagi nih di episode taksi yang ketiga. Kali ini kita kedatangan 3 tamu yang spesial banget. Kita bakal ngobrol santai-santai aja sih. By the way, katanya kan jika tak kenal maka tak sayang. So langsung aja kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya kenalin dulu, aku Nida Islami sebagai ketua OSIS. Dan sekarang aku ditemani oleh Aura. Halo Aura. Halo semuanya. Alhamdulillah hari ini aku berkesempatan menjadi host di Toksi. Perkenalkan, nama aku Aura Medina Putri Hilmawan. Aku menjabat sebagai Sekretaris 2. Terima kasih. Kita juga didampingi oleh pembina kita, Bu Eni. Halo Bu Eni. Halo semuanya ya. Silakan. Oke, langsung aja kita kenalan sama bintang tamunya. Boleh dimulai dari siapa dulu nih? Kak Iqbal, Kak Denisa, apa Kak Ali? Dari yang muda dulu dong. Yang muda dulu Yang senior biasanya. Senior mah biasa di akhir, sesepuh mah. Gimana Ali dulu aja nggak apa-apa, Ali. Ternyata Ali harus mengalah katanya, dari Ali dulu, sesepuh ingat terakhir katanya. Silakan. Ya, baik. Siap. Halo warga Senaci, kenalin nama aku Ali Faturaman Hakim. Aku lulusan SMP 6 angkatan tahun 2018 dan pernah menjabat sebagai ketua OSIS di angkatan tahun 16-17. Gitu deh. Halo, kenalin semuanya. Oke, selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, merupakan alumni dari Senaci juga. Halo warga Senaci, saya merupakan masuk ke SMP 6 tahun 2012, lulus 2014-2015. 2015-2016 saya lulus. 2013-2014 saya menjabat jadi ketua OSIS di SMP 6. Sekarang aktivitas di perkuliahan di salah satu Politeknik Manufaktur Bandung di Dago. Jurusan Desain Engineering, program studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, studi D4. Seperti itu. Halo semuanya warga Senaci, perkenalkan aku Denisa Azura, lulusan tahun 2016. Waktu itu menjabat sebagai ketua OSIS sekitar tahun 2014-2015 gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya silahkan Aura. Oke, alhamdulillah. Makasih semuanya udah memperkenalkan diri. Gimana nih kabarnya, Kak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk kuliah atau bagaimana? Ya, begitulah, sibuk kuliah dan beberapa organisasi sih. Ya, betul. Kuliah di jurusan apa ya, Kak, kalau boleh tahu? Perkuliahan saya lagi sibuk di semester 5 sekarang di Politeknik Manufaktur Bandung di Jalan Kanayakan di Dago. Saya ngambil program studi D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur. Kalau secara kuliah saya seangkatan sama Denisa 2019. Tapi karena saya waktu SMK 4 tahun di SMK Negeri 1 Cimahi, jadi bisa dibilang gap year sih. Jadi masuknya itu emang karena 4 tahun sekolahnya. Jadi angkatannya bareng sama Denisa kalau di perkuliahan sekarang. Dia sibuknya organisasi di kampus sama di luar kampus. Itu aja sih kalau di kampus sekarang kesibukannya. Siap. Kalau Kak Ali gimana nih? Oh, kalau aku mah dari ini Polban. Jadi daftar di Polban, keterimanya di D4 Manajemen Aset sekarang tuh. Sama kesibukannya kayak Kak Iqbal, mungkin ada organisasi di dalam kampus, ada di luar juga gitu. Kalau Kak Denisa? Aku dari UPI. Kebetulan UPI juga jasmetnya warnanya mirip-mirip nih sama Senaci. Terus aku prodinya ini dari Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2019. Kalau kesibukan sama sih kayak yang lain. Aku juga himpunan di organisasi kampus sama di luar kampus juga kayak gitu paling. Semuanya pasti untuk masuk ke baik itu Polban, Polman, dan UPI pasti harus mengalahkan pesaing yang banyak sekali. Ya, ini adalah
kalian berhasil masuk ke perguruan tinggi itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa karena mengalahkan banyak sekali pesaing ya, sudah masuk di sana. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol pengalaman Kak Ali, Kak Iqbal maupun Kak Denisa ketika mereka menjadi ketua OSIS Senaci. Apa sih yang paling berkesan? Kemudian bagaimana cara menjadi ketua OSIS yang yang baik, yang berprestasi, karena nanti ini akan dicontoh oleh adik-adiknya. Itu mungkin ya. Iya, betul, Bu. Silakan. Dari siapa dulu ini? Berebutan nih. Pasti pengen yang dari senior dulu nih. Ayo, silakan. Iqbal. Dari saya dulu nih ya, boleh. Kalau dari saya pribadi, pengalaman saya di OSIS itu alhamdulillah banyak banget pengalaman yang menurut saya pribadi bermanfaat banget gitu. Karena secara latar belakang saya tuh merupakan orang yang penakut ya. Jadi dalam artian kalau perform atau show off kayak gini tuh takut salah, takut untuk tampil kurang maksimal, segala ketakutan itu selalu hadir. Bahkan saya masih ingat waktu masih MOPD, saya disuruh nyanyi ke depan sama Hilmi Ansyori. Kan nyanyi lagunya lagu Bondan. Ada bagian nge-rapnya, udah emang nge-rap tuh cepet, saya waktu itu grogi, dan 2 kali lebih cepet ngomongnya, dan itu diketawain sama seangkatan kayak, wah ngomong atau kumur-kumur. Di situ kan bisa dibilang mulai kayak, waduh, kenalah mental gitu. Tapi alhamdulillah saya masuk OSIS juga di situ karena pertama sih ikut-ikutan teman pada masuk OSIS ya ikutan. Terus juga waktu itu nggak terlalu berharap masuk OSIS karena apalah saya gitu, itu aja. Terus alhamdulillah keterima. Terus dan ketika tahun selanjutnya saya juga diamanahkan untuk jadi ketua OSIS dalam artian dipilih secara demokrasi. Pengalaman saya yang paling berkesan di SMP 6 ketika menjadi ketua OSIS itu adalah ketika saya menjadi ketua OSIS itu yang tidak, kalau sama rakyat itu nggak pandang bulu, dalam artian merangkul ke rakyat kayak kalau presiden sekarang mah kayak Jokowi gitu. Jadi belusukan ke bawah, nyari tahu informasi ke bawah. Nah, kalau saya tuh orangnya karena pengen bergaul dengan banyak orang, gitu sih kalau dari saya pengalaman yang paling negatif ke positif ya Kak ya. Ya, remaja itu lagi mencari jati diri, betul nggak Kak? Betul gitu sih. Itu sih yang menurut saya berkesan, dan akhirnya dari situ juga saya berkembang secara public speaking, berani ngomong di depan gitu. Dan kalau jujur-jujuran ya saya waktu pidato ketua OSIS, materi pidato saya adalah materi yang paling nggak ada bobot apa-apanya gitu dibandingkan teman-teman saya. Saya hanya berpidato, saya ketika menjadi ketua OSIS akan melakukan yang terbaik untuk SMP 6. Udah itu saja. Itu pidato saya singkat. Makanya orang kayak, apaan ini pidatonya. Tapi waktu itu saya terpilih jadi ketua OSIS karena satu alasan. Karena saya punya teman banyak di tingkat atas, baik tingkat 9 maupun tingkat 7. Orang-orang mengenal saya. Akhirnya ya dipilih karena itu gitu. Bukan karena materi saya gitu. Tapi di sini kita bisa tahu bahwa sistem demokrasi itu tuh fokus bukan pada materi yang kita sampaikan, tapi fokus pada seberapa banyak kita punya teman suara. Makanya kalau dalam sistem demokrasi, mungkin nanti ada teman-teman yang mau jadi ketua OSIS, hal yang paling utama dalam demokrasi itu adalah bukan memberikan sekat bahwa saya tuh pengen kayak gini, kalau anak-anak nakal harus kayak gimana kayak itu. Jangan. Tapi sistem demokrasi itu ketika kita punya tujuan yang bagus ke depan, dan kita ngerangkul orang-orang yang belum paham dengan kita gitu. Jangan diberikan beban atau sekat dipisahkan, tapi dirangkul gitu. Itu yang membuat kita bisa terpilih dalam sistem demokrasi. Seperti itu sih. Ya, Bagus begitu sih banget. pengalaman Keren dalam banget. organisasinya. Seperti orang partai ini bicaranya nih, seperti orang partai ternyata Muhammad Iqbal. Ya Bu, begitulah. Pengalaman dari siapa? Denisa atau Ali? Silakan. Oke, kalau dari aku sih pengalaman waktu jadi ketua OSIS waktu itu sebenarnya awal-awalnya juga aku gak berniat untuk jadi ketua OSIS gitu ya pada saat itu.
Cuman karena ada support dari guru waktu itu dan juga beberapa teman, pada akhirnya mengajukan juga dan ikut seleksi ketua OSIS kayak gitu. Bener sih apa yang tadi disebutin sama Kang Iqbal gitu, kalau jadi ketua OSIS tuh banyak banget lah impact-nya gitu buat diri kita. Kayak mulai dari awal gitu kita pupuk dari sekarang jiwa kepemimpinannya gitu, karena itu bakal dipakai terus sampai nanti dewasa, kayak mulai mengorganisir waktu, terus manajemen waktu, kayak gimana cara menghadapi orang dengan berbagai segmen yang berbeda, kayak gitu itu bermanfaat banget sih. Waktu aku jadi ketua OSIS itu yang paling aku ingat lebih ke kegiatan-kegiatannya sih. Kayak waktu itu dari angkatan aku itu kalau nggak salah ngadain kayak bakti sosial gitu. Jadi kita ngumpulin baju-baju bekas dari anak-anak Senaci, nanti di-share ke anak-anak dari yatim piatu. Terus kadang juga kegiatan yang kayak MPLS, terus tuh pokoknya kegiatan-kegiatan yang dari OSIS tuh berkesan banget gitu. Kenapa bisa jadi berkesan? Karena di dalam hubungan antar OSIS itu terjaga, gimana bisa jadi keluarga gitu di OSISnya, kayak gitu kalau dari aku. Terus apalagi ya, pokoknya kalau misalkan ketika kalian menjadi ketua OSIS, menurut aku yang paling penting tuh benar tadi kata Kang Iqbal, kita itu harus bisa mensosialisasikan diri gitu. Harus bisa masuk ke berbagai segmen teman-teman, kita harus bisa keluar dari comfort zone juga gitu. Jangan kita tuh bergabungnya sama yang teman-teman itu terus kayak seangkatan, terus kita juga harus kayak bisa bergabung, bisa bersosialisasi sama angkatan atas sama angkatan bawahnya juga, bagus-bagus lagi kalau bisa sama alumni gitu, sharing-sharing kayak gini juga. Jadi emang relasi itu butuh banget sih. Itu juga penting dalam setiap hal gitu ya, relasi. Perlu diketahui, Denisa ini pernah mewakili SMP Negeri 6 ikut OSN, KSN ya? Dulu OSN namanya ya, Den? Iya. Oh iya, waktu aku menjabat sebagai ketua OSIS itu kebetulan juga bebarengan sama aku ikutan OSN, terus tuh ikutan juga yang agama, yang kelompok agama gitu, kalau nggak salah aku lupa deh itu. Jadi harus bisa bagi waktu sih intinya, kayak akademik sama non-akademiknya. Selain kita harus berorganisasi di OSIS, juga jangan lupa gitu tujuan utama kita sekolah juga kan belajar. Pokoknya di usia-usia kayak kita sekarang di mana kita masih produktif tuh harus banyak lah yang kita coba supaya nanti tuh ke depannya kita tahu nih passion kita tuh ada di mana kayak gitu. Gitu sih paling. Wow, Kak Denisa ternyata KSN juga ya. KSN bidang apa nih, Kak? Aduh, sekarang mah namanya KSN ya? Iya. Dulu OSN. Nah, sekarang KSN. Iya, IPS dulu tuh aku tidak salah ya? IPS waktu itu. IPS. Berhasil mewakili Kota Cimahi kalau nggak salah ya? Ya, waktu itu alhamdulillah bisa mewakili Kota Cimahi ke tingkat Jawa Barat kayak gitu. Iya. Keren Keren. ya. Nah, sekarang mungkin Kak Ali ya. Giliran Kak Ali ya. Baik, Bu. Oh ya, sayanya Bu ya. Jadi kalau aku sendiri tuh pengalaman di OSIS tuh memang dari kelas 7 tuh udah ikutan OSIS, cuman belum jadi ketua kan ya. Waktu kelas 8 sempet banyak trouble sama penolakan juga dari orang tua, katanya takut terlalu capek, tapi waktu itu sama Pak Alif kalau nggak salah dibantu dikoordinasiin sama orang tua aku, jadinya bisa gitu buat mencalonkan jadi ketua OSIS dan akhirnya terpilih secara voting waktu itu sebagai ketua OSIS tahun berapa ya, tahun 16-17 gitu. Pengalaman selama menjadi ketua OSIS tentunya pasti banyak banget ya keseruannya, apalagi kalau di OSIS tuh OSIS 6 khususnya terkenalnya tuh sama kesolidannya gitu kan, rame. Kalau apa-apa tuh suka senang-senangnya bareng-bareng, sedih-sedihnya bareng-bareng gitu. Kalau misalkan emang jadi ketua OSIS tuh, kalau kata aku sendiri gampang-gampang susah ya. Cuman
yang harus diperhatiin itu bener tadi kata Teh Denisa bahwa kita tuh harus pinter-pinter bagi waktu, itu yang paling penting, bagi-bagi waktu. Soalnya yang paling penting dari belajar itu ya kita harus belajar di SMP 6, tidak hanya di organisasi saja, tapi kalau kalian aktif di organisasi, banyak banget hal yang bisa kalian dapetin, selain dari pelajaran gitu. Jadi misalkan kayak kemampuan kalian bersosialisasi, kemampuan kalian berpublic speaking gitu kan, berbicara di hadapan umum, terus bagaimana cara kalian nyelesain suatu permasalahan. Terus mungkin yang paling diinget tuh sama kayak tadi Nisa tadi, mungkin acara-acaranya ya, yang kegiatan selama di OSIS. Terutama dulu pernah ini apa teh, meet and greet. Mungkin angkatan Kak Iqbal sama Kak Desa juga sama. Dulu meet and greet angkatan berapa ya? Episode berapa ya? 13 dulu waktu kalau nggak salah. Episode 13 di mana itu benar-benar kalau menurut saya acara tersukses di OSIS angkatan saya waktu itu. Soalnya kita kayak bisa ngumpulin donasi yang banyak, terus parcelnya juga hampir penuh ya untuk anak-anak yang yatim piatu. Terus juga kita bisa ngundang OSIS, perwakilan OSIS SMP se-Cimahi, dan itu hampir semuanya datang, dan itu menjadi sebuah kebanggaan soalnya angkatan sebelumnya mungkin belum pernah sebanyak itu gitu perwakilan dari SMP-nya, dan itu bisa menjadi kebanggaan soalnya kita mintain kesan dan pesan dari perwakilan SMP lain, itu katanya wah acaranya bagus, bisa dicontoh dan lain-lain gitu. Dan emang SMP 6 tuh terkenalnya dengan berbagi dan selalu berbagi. Itu keren sih dan harus dibudayakan selalu. Itu mungkin kalau dari Ali. Nah, Kak Ali ini pernah juga mewakili SMP Negeri 6 ikut FLS 2N. Ya. Ya, betul, Bu. Dulu Iya. tuh ikutan ini. Puisi pernah? Ya, puisi pernah, sama MTQ juga, musik tradisional. Musik tradisional. Wah, ini diborong. Jadi banyak sekali kegiatan yang diikuti oleh Kak Ali. Ya, silakan Nida, Aura, lanjutkan. Oh iya Kak, mungkin teman-teman warga Senaci masih banyak yang takut untuk belajar organisasi. Mungkin karena kurang pede ataupun public speaking-nya takut salah. Kan biasanya kayak gitu ya kalau pemula, apalagi kalau misalnya mau bergabung di OSIS untuk SMP itu belum punya basic pengalaman gitu. Paling-paling mungkin pramuka atau ya itu pun beberapa. Gimana sih tips and triknya biar lebih percaya diri untuk menjadi pemimpin? Boleh Kak Iqbal ini. Silahkan dijawab Kak. Oke, baik, dalam hal meningkatkan percaya diri ya. Kalau dari saya pribadi itu yang pertama tadi kita tahu kelemahan kita, yang kedua kita tahu lawan bicara kita seperti apa, lakukan riset. Kalau udah riset, baru kita berlatih sesuai dengan apa yang telah kita persiapkan. Seperti itu sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Jawabannya keren banget. Selanjutnya boleh mau Kak Denisa. Apa Kak Ali nih? Coba dulu Kak Denisa. Oke, boleh aku dulu ya. Kalau dari aku gitu ya, tips gimana biar bisa pede tuh jam terbang sih. Gimana orang bisa pede tuh karena dia udah sering berlatih, karena dia udah sering misalkan jadi public speaker di suatu event, atau misalkan dia jadi ketua OSIS nih, dia sering berbicara di hadapan umum, nanti lama-kelamaan dia itu bisa pede dengan sendirinya kayak gitu. Jadi kalau mau melatih gimana supaya pede ketika public speaking atau gimana gitu ya, yang pertama itu menurut aku harus bisa menguasai materi gitu. Maksudnya menguasai materi di sini tuh jadi kita harus tahu nanti apa sih yang bakal kita bicarakan di depan umum, siapa aja audiensnya, kata Kak Iqbal tadi benar. Jadi ketika kita udah menguasai medan, menguasai materi dan juga konten, kita tuh bakal oke nih aku bisa nih ngomong apa yang bakal aku sampaikan sekarang kayak gitu.
Terus selain itu juga supaya kita bisa pede, percaya aja sih kita tuh bisa gitu. Kita bisa melebihi dari apa yang kita pikirkan. Kemampuan kita itu jauh lebih besar daripada yang kita pikirin sendiri kayak gitu. Terus emang kita tuh harus banyak latihan, jangan takut salah dan jangan takut gagal. Toh juga kita selama di dunia ini kan pada hakikatnya belajar terus gitu ya. Gak mungkin nggak ada orang yang sempurna juga. Jadi dari setiap tahap ke tahap kita belajar dan belajar lagi. Kesalahan yang kemarin jangan sampai kita ulang gitu. Kita buat evaluasi diri. Nanti lama-lama juga kayak enjoy, nemu titik nyamannya gitu. Kita harus bicara kayak gimana sih. Terus menurut aku juga kita untuk bisa public speaking tuh nggak mesti sama atau nggak mesti ngikutin cara bicaranya orang lain. Kayak misalkan, wah Najwa Shihab keren nih, aku pengen kayak dia. Oke, kalau untuk jadi panutan nggak apa-apa itu. Cuman kalau dalam berbicara di hadapan umum, setiap orang tuh punya metodenya masing-masing gitu. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang kita bawakan, gimana cara kita ngomonginnya dengan banyak latihan juga kita bakalan nemu, oh ini nih metode saya tuh kayak gini, kayak gitu sih kalau dari aku. Semua orang punya keunikan masing-masing ya dalam menyampaikan. Betul sekali. Yang penting harus belajar dan belajar lagi ya Kak ya? Iya betul, jadi jangan takut salah gitu. Gak apa-apa lah, kita manusia gitu, tempatnya salah. Jangan sampai kalau kita udah ngelakuin kesalahan atau kemarin ada miss atau gimana gitu, kita jadi ngedown, jadi gak mau nyoba lagi, jangan kayak gitu. Kita harus kayak, kalau kemarin salah, oke, next time aku bakal belajar dari kesalahan yang kemarin, aku gak bakal gini lagi gitu. Kayak gitu terbentur, dan terbentuk. Ya, betul. Selanjutnya mungkin boleh Kak Ali, silahkan. Ya, kalau dari saya mah tadi mungkin sudah sangat cukup jelas ya dari Kak Iqbal sama Teh Denisa. Dan itu juga beneran jadi jadi pelajaran juga buat saya. Ya, hari ini tuh kayak bermanfaat juga buat saya. Kayak tahu aja gitu nantinya kalau berorganisasi lebih lanjut tuh kayak gimana. Paling kalau dari saya sendiri mah tadi juga sama ya. Kalau misalkan untuk meningkatkan kepercayaan diri itu yang jelas, yang pastinya itu harus berlatih dan terus berlatih. Tadi sudah disampaikan juga dengan sangat rinci oleh Kak Iqbal, terus Kak Denisa. Nah, salah satu tempat yang bagus untuk melatih kepercayaan diri public speaking adalah OSIS. Jadi makanya teman-teman yang ingin kepercayaan dirinya tuh meningkat, pingin public speakingnya lebih bagus, ya coba aja masuk OSIS. Karena di OSIS tuh pastinya kita tuh dituntut untuk menyampaikan pendapat, bersosialisasi sama orang-orang. Jadi dengan otomatis sendiri itu nanti akan terlatih gitu. Kemampuan public speaking kita akan terlatih, kemampuan bersosialisasi kita akan terlatih. Jadi salah satu manfaat dari OSIS itu ya mungkin kitanya akan bisa lebih meningkatkan skill-skill yang tadi gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih bimbang ikutan organisasi, jangan bimbang lagi. Ayo kita coba aktif di organisasi khususnya OSIS karena banyak banget manfaat yang kita bisa dapatkan. Terus relasi juga yang udah tadi disebutin, relasinya bisa menjadi lebih luas lagi dan juga tentunya bisa menjadi salah satu kebanggaan untuk sekolah, untuk Senaci gitu. Itu mungkin kalau dari saya sedikit aja. Ada sedikit tambahan nih buat teman-teman yang merasa nggak percaya diri. Satu hal sih, apa yang teman-teman takutin, apa yang teman-teman pikirin, nanti takut gini. Sebenarnya orang lain tuh nggak mikir kayak gitu. Itu cuman ada di pikiran kita aja. Orang-orang nggak seskeptis gitu tuh bahwa si ini jelek, ini enggak. Maka enjoy aja gitu. Jangan takut sama hal-hal yang ada di pikiran, karena sesuatu yang ada di pikiran tuh ya cuma dipikirin aja gitu. Orang-orang nggak akan seitunya gitulah mandang kita tuh kalau berbicara. Jadi pede aja, yakin lah gitu. Jangan Itu overthinking duluan mungkin ya Kak. Nah itu benar, jangan overthinking. Jangan sampai kalah dengan ketakutan ya Kak ya. Iya, terakhir mungkin silakan, atau masih ada lagi, silakan. One more mungkin kata-kata motivasi. Boleh dong Kak?
motivasi apa dulu ini teh? Motivasi menjadi ketua OSIS Selain itu, Eh, atau berorganisasi mungkin. nah itu. motivasi berorganisasi ya. Kok ngerti? Kalau dari saya pribadi ya, kalau saya kan sekarang berkecimpung dari SMP, SMK dan juga saya sekarang kuliah, saya selalu berkecimpung di organisasi itu di bagian pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan sumber daya mahasiswa kalau sekarang saya di kampus. Yang dimana fokusnya itu adalah bagaimana kita membentuk karakter-karakter generasi yang akan datang. Kalau saya sih motivasinya saya ingat dari pepatah mantan kepala sekolah saya waktu SMK. Beliau kan waktu pensiun dan waktu sebelum pensiun beliau pernah ngisi materi gitu. Dan nasihat beliau itu saya masih ingat bahwa tentang pendidikan kaderisasi ini beliau selalu bilang bahwa menjadi pemimpin yang baik itu bukan hanya pemimpin yang sukses di masa jabatannya saja gitu. Tapi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu untuk mencetak atau menumbuhkan bibit-bibit unggul untuk generasi yang akan datang. Itu. Dan pendidikan kaderisasi atau pendidikan karakter ini adalah salah satu wadah awal atau tempat awal kita membina atau mendidik orang-orang untuk punya bibit-bibit unggul di masa yang akan datang, karena pada akhirnya kita yang sekarang masih muda akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Itu sih kalau dari saya kenapa saya pengen masuk organisasi, pengen ngasih informasi, pengen ngobrol sebanyak-banyaknya ke orang-orang bahwa pendidikan karakter yang menurut saya cukup bagus, menurut saya itu seperti apa. Dan alasan saya juga sih masuk organisasi itu karena saya ingin mencari diri saya yang unik itu gitu. Kalau saya ingat kata-kata dari Panji Pragiwaksono ya, yang tentang mungkin dalam artian branding diri ya, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik, dalam artian dalam kita masuk organisasi keunikan yang kita miliki itu menjadi poin plus daripada kita hanya sekedar punya bagusnya aja gitu. Unik yang kita punya tuh bisa buat orang jadi mengingat diri kita itu siapa. Dan itu yang saya coba terapkan khususnya di kampus saya sekarang dalam organisasi. Seperti itu sih kalau untuk motivasi dari saya. Jadi pendidikan karakter itu ilmunya non-expired ya, Kak? Nah, betul. Pendidikan karakter tuh kayak lagi masak. Kalau menurut saya mah. Kita butuh bahan, kita butuh proses, dan kita butuh hasil akhir. Kalau ingin menghasilkan yang bagus, kita harus tahu bahannya seperti apa, maka prosesnya kita jadikan atau menyesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti itu. Duh, terima kasih banyak Kak Iqbal. Sangat bermanfaat ya. Jadi saya juga sebagai host, seneng banget kali ini dapat banyak ilmu. Selanjutnya Ya, dan sangat bermanfaat banget ya. Ibu tidak dapat berkata-kata. Ternyata anak-anak yang tadinya SMP-nya, sekarang sudah wow. Silakan lanjutkan. Sekarang dari Denis. Oke, aku ya izin masuk. Kalau motivasi dari aku sih, ada satu kalimat yang selalu aku pakai gitu ya dalam setiap mengerjakan sesuatu atau ada di lingkungan sesuatu gitu ya. Menurut aku ini impact-nya besar sih. Jadi don't try to be the best, but do your best. Kayak gitu kalau menurut aku. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik, itu niatnya aja kayak udah agak menyimpang gitu ya. Jadi nanti usaha-usaha yang kita keluarkan itu pada akhirnya hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri atau bahkan bakal jadi bumerang untuk kita, malah sebaliknya kayak gitu. Tapi kita itu harus selalu melakukan yang terbaik dalam segala hal gitu. Keluarin semua yang kalian punya, semua effort, semua potensi yang ada dari diri kalian, dengan begitu kalian bisa jadi yang terbaik kayak gitu. Paling kok dari aku. Terima kasih. Makasih Kak. Kita lanjut ke Kak Ali. Ya, kalau dari aku sendiri, dari dulu ya, aku megang satu prinsip. Ada hadis Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia atau manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat
kepada semua manusia gitu. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita sedang melakukan kegiatan, kita harus menjadi seseorang yang selalu bermanfaat bagi orang lain gitu. Termasuk salah satunya ya memasuki organisasi. Organisasi kan bermanfaat bagi orang lain. Misalkan OSIS juga kan bermanfaat. Misalkan kita mengadakan acara kayak meet and greet, kita bermanfaat bagi orang-orang yang mungkin membutuhkan gitu. Terus kita mengadakan satu acara itu bisa menjaga nama baik sekolah, sehingga mungkin kebermanfaatan itu kita harus jaga dimanapun kita berada. Jadi selama kita punya kemampuan, selama kita punya tenaga, kenapa enggak untuk dibagi ke orang lain, kenapa enggak untuk menjadi seorang yang selalu bermanfaat dimanapun berada gitu. Itu mungkin kalau dari aku. Makasih banyak Kak Ali. Oke, alhamdulillah semuanya kita udah beres. Mungkin pertanyaannya kan Ida? Ya, Pertanyaannya banget. dan jawabannya berbeda-beda karena prinsip orang berbeda-beda, motivasi orang berbeda-beda. Tapi kita bisa simpulin apa coba kan Ida? Simpulan dari kegiatan kali ini. Intinya kita tuh kalau dari public speech ya harus pengen ada keinginan untuk ngelatih skill kita biar kita bisa. Terus kita juga jangan takut mencoba hal baru. Itu aja sih. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima Baik, kasih. sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama, Kita sukses. sudah mengganggu waktu kalian. Ini Kita yang closing dulu mungkin ya Bu ya. sangat Ibu harapkan ya, supaya kalian bisa pulang lagi, datang ke sekolah, ke SMP 6, dan membagi ilmunya buat adik-adik kalian. Terima kasih kalian sudah menjadi anak-anak yang berprestasi dan sangat membanggakan untuk SMP Negeri 6 Cimahi ya. Silakan untuk closing oleh siapa ini? Silakan. Cuma saya Bu. Oke, makasih banyak buat semua penonton warga Senaci khususnya yang udah menonton acara kali ini di podcast episode ketiga. Makasih banyak buat bintang tamu kita yang udah sangat luar biasa sekali. Jawabannya sangat memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu ini kepakai untuk kalian semua, para penonton. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa untuk share ke teman kalian agar ilmu ini bermanfaat. Makasih semuanya. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.